Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi, perkenalkan diri. Saya Fakrina Fadli yang biasa dipanggil Uti yang akan membantu jalannya pembekalan hari ini. Kayaknya tadi rame yang di komen kayak, kok ini beda dari yang sebelumnya dan lain-lain. Iya, hari ini kita pakai Zoom yang agak berbeda dari yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Namun untuk mikrofon cukup diaktifkan ketika teman-teman ingin bertanya ya teman-teman. Ini udah pada sarapan dan mandi belum ya? Coba bales di komen dong. Belum Kak, belum mandi, belum pagi Kak, apa itu mandi, tapi udah belum, sudah Kak, belum dua-duanya. Oke, harapannya teman-teman ikut pembekalan ini udah sarapan dan mandi ya, jadi kita fokus ngikutnya karena materi-materi kita seperti biasa hari ini akan kece-kece banget nih. Belum Kak, airnya dingin, ya Allah, oke. Nah, kalian pada tahu nggak hari ini materi pertama kita materi apa? Ada yang tahu? Materi pertama kita materi apa? Jaringannya jelek, Kak. Ayo pindah dulu Sakinah Rahayan ke jaringan yang bagus, karena bakal sayang banget nih kalau kelewatan materi-materinya. Karena materi-materi yang diberikan di pembekalannya akan kalian aplikasikan ketika kalian sudah di sekolah penugasan nanti, teman-teman. Nah, ini ada yang benar nih dari Anang Oki Saputro, praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP inklusif. Benar sekali Anang Oki. Ini juga udah rame yang jawab. Banyak sekali. Strategi membaca di SD. Kak, di sini lagi kerusuhan jadi jaringannya jelek, Kak. Diusahakan pindah ke jaringan yang stabil ya, teman-teman semua. Oke. Sebelum kita mulai pembekalan, ini akan ada satu video dari mahasiswa yang akan diputarkan oleh Mas Fauzan. Silakan Mas Fauzan. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Faturrahman dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Putri Azhar Alfania dari Universitas Malang Buana. Nama saya Mary Alexis Rosa, saya dari Universitas Malang Buana. Perkenalkan, nama saya Nyanyi Ibrahim dari Universitas Malang Buana. Perkenalkan, nama saya Audrey Devi Resandi dari Universitas Islam Nusantara. Kesan saya mengikuti kampus mengajar 4 yaitu senang, sedih, dan guna-guna. Campur aduk, tapi ada rasa senang juga. Senang karena saya itu tipikal orang yang menyukai anak-anak ya, dan ragam karakter anak itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa untuk saya gitu. Kesan-kesan saya selama penugasan, saya cukup senang bisa melaksanakan program-program yang sudah dibuat oleh tim. Saya senang datang ke SD Negeri Bojong Sari ini, ketemu anak-anak yang banyak, bisa mengajar juga gitu. Kesan selama berada di sekolah, saya masih sedikit sibuk karena dihadapi dengan berbagai macam karakter anak-anak. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika harus mengenali karakter-karakter setiap anak. Ada yang ingin belajar, ada yang bermain, itu benar-benar kita harus bisa menciptakan suatu strategi yang cocok untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Tantangan yang saya hadapi di saat penugasan, dikarenakan saya basicnya bukan dari pendidikan, jadi saya harus mencari referensi yang lain. Itu saya sedikit kebingungan pada saat di dalam kelas dan mengirimkan suasana kelas, terutama mengkondisikan anak-anak, karena saya sendiri dari kecil bukan dari pendidikan. Tantangan yang dihadapi ketika
sehingga saya dan akan merasa sedikit kebingungan dengan program yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Harapannya apa yang sudah dilaksanakan di program kerja bisa berdampak bagi sekolah. Terima kasih untuk sekolah sudah menerima kami sampai akhir penugasan. Saya berharap program-program yang sudah kami terapkan dapat berguna, dapat berjalan menjadi kebiasaan. Jadi seperti ini, semoga program-program yang kita jalankan itu menjadi suatu hal yang memotivasi dapat berguna bagi masyarakat kita. Pokoknya buat adik-adik di SDN Bojong-Sari tetap jadi anak yang baik. Dan semoga program-program yang sudah dibuat bisa dilanjutkan oleh pihak sekolah. Mahasiswa kampus mengajar 4 ini sangat bagus sekali untuk program kampus mengajar 4 ini, di mana teman-teman mahasiswa bisa belajar, kemudian bisa berpengalaman dan bisa berdampak bermanfaat baik bagi diri mereka masing-masing maupun untuk sekolah SDN Bojong-Sari. Tentunya sangat terbantu, dan untuk siswa-siswinya ini mudah-mudahan terus semua program-program keren ya yang sudah dilaksanakan di 24 program mengenai peningkatan literasi dan numerasi untuk peserta didik di SDN Bojong-Sari ini sangat bagus. Mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan programnya. Terima kasih, itu saja. Kampus mengajar 4 luar biasa keren. Kampus mengajar, keep on rocking. Kampus mengajar, mantap. Kampus mengajar, keep on rocking. Kampus mengajar keep on rocking. Keep on rocking. Akhir saya serahkan kembali adik-adik kampus mengajar ini kepada yang punyanya. Jadi adik-adik jadi tidak melanjutkan programnya, nanti akan dibina secara berkelanjutan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak berhenti. Kampus mengajar? Kampus mengajar? Luar biasa. Dan saya juga titip mungkin kepada Bu Elina dan mahasiswa untuk menyebat grup nanti suatu saat kami bisa mengundang kalian dalam hal itu dan mahasiswa untuk kalau ada apa-apa. Siap. Tepat hari ini merupakan 106 hari kita penugasan, yang mana di samping dari itu penugasan kita telah akhir dan harus ditarik kembali ke kampusnya masing-masing. Banyak yang saya ingin ungkapkan, senang, sedih, bahagia, kini saya rasakan karena hari ini saya akan berpisah dan mungkin akan diterima kembali di sekolah ini. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this
eyes open wide and the world is before us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isra. Iya, halo teman-teman. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Oke. Sekarang udah ready untuk ikut pembekalan? Nah, sebelum kita mulai pembekalan, kita akan mendengar sambutan dulu dari Bapak Aswin Widianto. Apakah Bapak Aswin sudah bergabung? Siap, Selamat selamat pagi, pagi. Bapak. Ya, selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke, Bapak. Mohon untuk memberikan pesan penugasannya, Bapak, kepada teman-teman Baik, mahasiswa baik. dari seluruh Indonesia. Siap, siap, siap. Saya minta waktu sebentar ya. Iya, Bapak. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bapak? Oh, oke, oke. Ini audiensnya berarti mahasiswa seluruhnya ya? Iya, benar. Dari seluruh Indonesia gitu? Iya, benar, Bapak. Alhamdulillah. Baik, baik. Kita sapa dulu ya, teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini yang kami banggakan tentu saja adik-adik mahasiswa program kampus mengajar angkatan 5 dan mungkin juga ada di sini yang kami hormati Bapak Ibu dosen, pengajar, dan juga pertama-tama juga tentu kita ingin mengucapkan selamat ya kepada adik-adik yang telah berhasil melewati serangkaian proses seleksi untuk menjadi peserta program kampus mengajar angkatan 5. Saya sangat mengapresiasi tentu saja niat baik adik-adik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia ya. Saya percaya adik-adik bisa memberikan kontribusi yang besar dengan ilmu serta kemampuan yang adik-adik miliki. Adik-adik sekalian dan Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sejak dimulai pada tahun 2020 dengan angkatan perintis ya, program kampus mengajar memberikan angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyambut baik kolaborasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi ini sebagai sebuah langkah bersama dalam kerangka besar Merdeka Belajar ya, adik-adik ya, yang selaras dengan visi dan misi pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Selama mengikuti program kampus mengajar di sekolah penempatan adik-adik nanti ya, adik-adik mahasiswa akan membantu Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada aspek peningkatan literasi dan numerasi ya, adik-adik ya. Jadi dari data Pusat Asesmen Pendidikan dengan pelaksanaan kampus mengajar di Angkatan 3 kemarin ya, menunjukkan bahwa dalam waktu 3 bulan, itu telah terjadi pembelajaran literasi yang setara dengan pembelajaran selama 3,6 bulan ya, 3,6 bulan. Dan pembelajaran numerasi setara dengan 14,8 bulan di SD penerima.
Sedangkan untuk di jenjang SMP, berarti yang tadi yang di jenjang SD ya, sedangkan di jenjang SMP hasil pelaksanaan program selama 3 bulan setara dengan pembelajaran literasi selama 4,2 bulan dan pembelajaran numerasi selama 10,8 bulan. Jadi memang ada efek positif ya dari program Kampus Mengajar ITI. Hal ini juga menunjukkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan oleh program ini. Jadi keterlibatan adik-adik mahasiswa tentunya tidak terbatas pada kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Kalian nanti akan membantu guru beradaptasi dengan teknologi dalam proses pembelajaran, mendampingi guru dan kepala sekolah dalam pemenuhan administrasi, sehingga melakukan dan juga melakukan sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek. Jadi nanti sambil melakukan proses sosialisasi dari produk-produk pembelajaran di Kemendikbudristek. Jadi kehadiran adik-adik di sekolah juga diharapkan dapat memberikan energi baru ya, spirit baru bagi para guru, tentunya juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa agar mereka bersemangat untuk menuntut ilmu sehingga bisa mengikuti jejak adik-adik sekalian nih yang berkuliah di perguruan tinggi yang hebat. Untuk dapat mengemban niat mulia tersebut, adik-adik akan dibekali dengan pengetahuan dasar dan berbagai hal penting yang perlu diketahui agar lebih siap untuk menjalankan penugasan ini. Ketika nanti kalian ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang baru dengan peran atau tugas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mungkin ini hal baru buat adik-adik ya, adik-adik mungkin akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, jangan cepat menyerah, percaya semua pengalaman yang kalian alami akan membentuk kalian menjadi pribadi yang dewasa. Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Jadi bagaimana adik-adik nanti mengasah kepekaan sosial dan kompetensi adik-adik sendiri dan mempersiapkan adik-adik untuk menjalani peran yang lebih besar di masa mendatang. Apapun jalan hidup yang nanti adik-adik pilih ya di kemudian hari. Ini adalah proses sebenarnya, proses penguatan karakter juga, penguatan kompetensi juga, dan bagaimana adik-adik sudah mulai dikenalkan untuk terjun ke masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi adik-adik sekalian, dan berbanggalah bahwa kalian telah menjadi bagian dari generasi muda Indonesia yang menorehkan jejak pengabdian bagi kemajuan bangsa. Selamat mempersiapkan diri, selamat berjuang, nikmati seluruh proses yang akan kalian lalui, dan kami menantikan cerita-cerita baik, praktek-praktek baik yang muncul dari seluruh Indonesia tentang apa yang adik-adik kerjakan nantinya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Dr. Iwan Syahril, PhD. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, sukses selalu buat adik-adik semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aswin Widianto yang telah hadir bersama kita hari ini. Apabila Bapak memiliki agenda lain, Bapak boleh meninggalkan ruang virtual ini, dan kami juga dengan senang hati apabila Bapak ingin mengikuti acara ini dengan selesai, Pak. Iya, Bapak. Siap, Pak. Sehat-sehat terus, Pak. Baik, selanjutnya saya akan mengingatkan kembali teman-teman untuk memerhatikan dengan seksama materi yang akan kita sampaikan. Pembekalan hari ini seperti biasa akan ada 2 sesi. Sesi pertama terdiri dari 2 materi, dan sesi kedua setelah isoma nanti akan ada 1 materi. Nah, sebelum kita memulai materi pertama, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Teman-teman diingatkan lagi, di sini kita bisa mengaktifkan kamera, namun untuk mikrofon cukup diaktifkan ketika teman-teman ingin bertanya ya. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama, ada Pak Jamaluddin Tahudin. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, pagi Mbak Uti. Selamat pagi Pak, gimana Pak? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah siap untuk memaparkan materi untuk adik-adik mahasiswa ya Pak. Siap, siap. Oke, silakan Pak, waktu dan panggung virtual saya serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman mahasiswa program kampus mengajar angkatan 5. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa sekalian yang hebat, yang saya dengar tadi dari Pak Aswin bahwa ini melalui proses seleksi yang ketat dan cukup panjang, dan tentunya saya yakin dan percaya teman-teman mahasiswa yang hadir di virtual Zoom hari ini adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik dan mahasiswa hebat dari seluruh Indonesia. Ini saya lihat di monitor ini ada kurang lebih 1000 yang ada di Zoom meeting. Ini luar biasa teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan hari ini atau saat ini teman-teman semua sudah sarapan. Saya tadi tergelitik baca komen-komen teman-teman di room chat tadi itu. Ada yang belum mandi, ada yang belum sarapan. Kan ada yang sempat nanya-nanya, Mas Fauzan itu masih jomblo apa udah nikah? Ini luar biasa ya. Dan ini kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi mengenai praktik baik pembelajaran numerasi berdiferensiasi. Ya. Baik, sebelum saya lanjut saya mau pastikan dulu gimana nih perasaan teman-teman hari ini. Bisa teman-teman gunakan emotion di bawah tuh. Ya, saya mau sapa dulu nih. 1-2 orang. Saya persilakan apa nih? Ya, Mas Ardana dari Unisba. Mana Mas Ardana? Mas Ardana. Mana tuh? Iya, Pak. Halo, selamat pagi. Ya, pagi, Mas. Mas Ardana dari mana, Mas? Dari Unisba, Pak. Unisba itu apa ya? Universitas Blitar, Pak. Blitar, Pak. Oh, Blitar. Masya Allah. Luar biasa. Mas Ardana sudah sarapan? Halo, Mas Ardana? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mantap. Satu lagi nih. Mbak Alfi. Mbak Alfi Lailani Haya ya. Lagi Mbak. Mbak Alfi dari mana? Masih mute. Oke, kalau begitu saya beralih ke siapa ini? Mas Rivaldi, Kalimantan Timur. Silakan, Mas Rivaldi. Mana Mas Rivaldinya? Mana Mas Rivaldi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, hari ini siap ya? Siap. Hari ini siap, Pak. Oke. Siap mengikuti materi dari Bapak yang luar biasa. Mantap, luar biasa. Oke, baik teman-teman. Sebetulnya saya ingin menyapa semuanya, cuma waktu kita terbatas nih. Kalau saya sapa semuanya sampai 1000, sepertinya waktu kita nanti habis ya. Nanti kita bisa lanjutkan di di kontak saya, nanti saya tampilkan. Baik, izin share screen.
Mas Fauzan yang share. Pak Jamal sebentar ya Pak, saya Ya. bantu share screen kan ya Pak sebentar. Oke, siap-siap. Bentar ya Pak. Sambil menunggu Mbak Dita, share screen-nya saya persilakan lagi kalau masih ada yang ingin bicara atau menyampaikan atau memperkenalkan diri dari Mas Fatihul Ihsan. Mas Fatihul dari mana Mas? Mas Fatihul Ihsan Kurnia Praja. Halo. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Iya Pak, saya dari Universitas Negeri Surabaya Pak. Oke, gimana hari ini Mas Fatihul siap mengikuti pembekalan? Alhamdulillah siap Pak. Oke, sudah sarapan Mas? Alhamdulillah juga sudah sarapan tadi. Oke. Mantap. Mana lagi nih? Saya mau sapa Mbak Elsa. Mbak Elsa Natpitupulu. Pagi Pak. Kurang jelas suaranya. Selamat pagi Pak. Pagi. Elsa dari mana Mas? Mbak? Dari Medan Pak. Oh Medan, Horas. Terus Pak. Gimana kabar Medan? Puji Tuhan baik Pak. Ya, hari ini gimana perasaannya? Senang atau? Senang Pak. Jangan lupa bahagia semua ya. Ya, Pak. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa bahagia, oke? Kita santai-santai saja hari ini 1,5 jam ke depan sambil menunggu Mbak Dita menyiapkan. Oke. Ya. Wah, sini sampai ada dari Papua nih, dari Johan Kaban. Luar biasa. Gimana kabar? Johan dari Papua. Oke, baik teman-teman. Jadi saat ini kita akan membahas tentang bagaimana praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP. Ya, sebetulnya ini judul hari ini praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP inklusif. Ya, ini tapi nanti kan akan ada pembahasan khusus tentang inklusi. Ya, ada materi khusus untuk membahas tentang sekolah inklusi. Jadi hari ini kita akan fokus bagaimana praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP. Oke, next. Oke, ini biodata singkat saya. Ya, saya Jamaluddin Daudin saya guru matematika di SMP Negeri 28 Makassar. Ya, kalau mungkin masih banyak orang Makassar tidak tahu nih sekolahnya di mana. Jadi perlu teman-teman ketahui sekolah tempat ngajar saya itu ada di Pulau Baranglompo. Jadi jaraknya kurang lebih 10 mil dari Pantai Losari. Jadi kalau teman-teman ke Makassar, ya sampai ke Pantai Losari ke arah barat kurang lebih 10 mil dari Pantai Losari. Ya, saat ini saya ngajar guru matematika dan di slide juga teman-teman ada kontak saya, ada email, ada Facebook, ada WA. Teman-teman juga bisa mengunjungi channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Yap. Next. Pak Jamal, mohon maaf, ini saya izin untuk masuk ya teman-teman. Biar Pak Jamal lebih enak nih dalam menjelaskan. Mungkin ini yang namanya Danu, teman-teman mahasiswa. Tadi kelempar Pak hostnya dari panitia ke teman-teman mahasiswa. Mungkin boleh ya diberikan kepada Kak Fauzan atau kepada Pak Jamal untuk dijadikan co-host teman-teman yang namanya Danu Kurniawan. Boleh ya minta tolong karena di chat belum dibalas.
agar Pak Jamalnya bisa lebih enak untuk bisa share screen ya, teman-teman. Siap. Oke, Ya, siap. sudah bisa ya Pak Jamal. Mohon Oke, maaf untuk makasih Mbak kesalahan Dita. teknisnya. Teman-teman juga semangat untuk ikut pembekalan pada hari ini. Silahkan Pak Jamal dilanjutkan. Terima kasih banyak. Jadi izin share screen ya. Saya lanjut ya Mbak Dita. Makasih. Silahkan Pak. Share screen dulu. Apakah slide-nya sudah tampil? Ya, tampil ya. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini biodata singkat saya sudah ini tadi email, Facebook, WA. Kalau ada nanti yang mau kontak dengan saya silakan ya. Yap. Jadi sebelum kita membahas tentang pembelajaran numerasi, alangkah baiknya kalau kita sepaham dulu nih ya, apa tuh numerasi. Ya. Jadi ya karena bahasa Inggris saya belepotan, saya ini aja ya. Jadi numerat adalah menggunakan matematika secara efektif untuk pemenuhan kebutuhan dalam bermasyarakat atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti kehidupan di rumah dan pekerjaan, serta ikut berpartisipasi dalam bermasyarakat. Intinya, untuk menjadi seorang numerat adalah bagaimana menggunakan ilmu matematika itu dalam kehidupan sehari-hari untuk life skill serta pekerjaan sehingga dapat ikut bersosialisasi di masyarakat. Nah, ini penting karena masih banyak teman-teman mungkin atau masih banyak orang-orang di luar sana yang masih menganggap bahwa numerasi itu adalah matematika. Jadi ini perlu kita sepaham dulu di awal nih, bahwa numerasi dan matematika itu tidak sama, tapi numerasi adalah bagian dari matematika. Nah, numerasi juga bagian dari mata pelajaran yang lain. Ya. Dan ini saya kutip dari kurikulum Australia, cuman ini juga dipakai juga oleh kurikulum nasional kita. Oke. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat gambar di slide. Di situ nampak ada beberapa binatang. Ya. Ini saya ambil contoh nih, ada burung, ada monyet, ada gajah, ada ikan, ada kucing. Nah, ini kalau misalnya kita memberikan soal atau tantangan yang sama kepada mereka dengan memanjat pohon. Nah, kira-kira siapa yang akan menang? Apakah monyet, burung, gajah, atau kucing? Dan menurut Albert Einstein, bahwa setiap orang itu adalah jenius. Tapi jika kita mengatakan bahwa ikan kalau kita misalnya mau menilai ikan dari kemampuan dia memanjat pohon, maka ikan akan merasa bodoh selama hidupnya. Nah, ini makanya ini penting nih pembelajaran berdiferensiasi. Karena kalau kita mau menguji ketujuh hewan ini untuk manjat pohon, tentu ikan adalah makhluk yang paling bodoh di antara ketujuh binatang ini. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Artinya harus ada perlakuan yang berdiferensiasi kepada ketujuh binatang ini. Jadi menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah
usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Karena kebutuhan belajar setiap murid itu berbeda-beda. Ya sama tadi analogi gajah, ikan, kucing, ini kebutuhan mereka berbeda. Ya, mungkin seperti monyet ya kan gampang manjat pohon, tapi ikan tak mampu memanjat pohon. Begitu pula sebaliknya. Ikan bisa berenang dan menyelam di air, tapi monyet bisa. Nah, kalau berdasarkan Kemendikbud, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ya, lagi-lagi ini kebutuhan murid. Jadi tidak juga bahwa kita harus mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya, ataukah kita terbang ke sana kemari melayani satu persatu, tidak juga. Ya, karena kebutuhan murid menurut Tom Dinson itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar. Ya, kesiapan belajar ini kesiapan murid untuk mengikuti materi yang akan kita bawakan. Ya, contoh misalnya saya mau mengajarkan matematika misalnya luas permukaan datar, luas bangun datar. Maka murid harus siap dengan materi prasyarat, yaitu harus minimal bisa mengetahui atau menghitung, melakukan operasi hitung bilangan bulat minimal. Jadi kita harus bisa memastikan apakah murid ini memiliki kesiapan belajar untuk mengikuti materi itu atau belum. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar murid, yang kedua adalah minat. Jadi perlu kita ketahui bahwa murid kita atau setiap orang itu punya minat yang berbeda-beda. Ada murid yang minatnya olahraga, ada murid yang minatnya seni, ya, ada murid yang minatnya baca puisi misalnya. Jadi berbeda-beda. Ini juga adalah bagian salah satu aspek kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini perlu kita ketahui bahwa setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi sebelum berhadapan dengan mereka, kita perlu tahu bagaimana kebutuhan belajar mereka, bagaimana gaya belajar murid-murid kita. Apakah mereka auditori? Apakah mereka lebih cepat memahami materi ketika dia menggunakan indera pendengarannya lebih dominan, ataukah visual dengan menggunakan indera penglihatan yang lebih dominan, atau kinestetik? Nah, sekali lagi, berdasarkan pembelajaran diferensiasi dari Kemendikbud, bahwa tidak serta-merta juga bahwa kita harus mengelompokkan anak-anak ini di kelas berdasarkan profil mereka. Nah, tapi paling tidak di awal kita sudah tahu kebutuhan belajar murid-murid yang akan kita hadapi itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kita nanti menyiapkan persiapan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Supaya tidak kejadian seperti ikan tadi. Ketika diberikan contoh ya, diberikan penilaian mengenai kemampuan memanjat pohon, ketika penilaian seperti itu, maka ikan adalah makhluk yang akan selama hidupnya akan merasa bahwa dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, kita tidak menginginkan murid-murid di kelas merasa bodoh selama hidupnya, karena kita menggunakan atau memberikan perlakuan yang sama terhadap semua murid, padahal kebutuhan belajar mereka berbeda-beda. Oke. Nah, apa saja yang perlu atau harus didiferensiasi? Yang pertama, konten. Konten itu adalah
segala hal yang berhubungan dengan apa yang akan dipelajari siswa. Saya beri contoh ya, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya ada siswa yang minatnya olahraga, ada siswa yang minatnya seni, ada siswa yang minatnya baca puisi misalnya. Maka kalau misalnya kita ingin mendiferensiasi berdasarkan konten, ya kita harus menyiapkan bahan-bahan ajar yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya untuk olahraga, misalnya belajar tentang luas permukaan luas bangun datar, ya misalnya anak-anak atau murid kita menghitung luas lapangan sepak bola misalnya, atau menghitung lapangan bulu tangkis. Nah, untuk misalnya yang minatnya seni, ya kita bisa misalnya memberikan tugas kepada murid berapa bait atau berapa bait dalam satu berapa baris dalam satu bait lagu misalnya, ya itu terkait dengan konten. Kemudian proses ini terkait dengan bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Contoh, misalnya yang gaya belajarnya visual, ya kalau misalnya di konten misalnya saya siapkan materi slide presentasi yang dilengkapi dengan animasi, ya anak visual ini akan sangat senang, sangat tertarik dengan materi ajar yang kita kemas dalam bentuk slide yang dengan warna-warni yang menarik, apalagi ada animasinya yang interaktif begitu. Ini murid-murid yang visual akan senang lihat itu. Nah, sementara untuk murid-murid yang auditori, ini tidak bisa dengan hanya menampilkan gambar saja, tapi harus dengan suara yang jelas. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, ya dipastikan bahwa materi yang disampaikan kepada mereka itu harus terdengar secara jelas supaya kebutuhan belajar murid-murid yang auditori bisa terpenuhi. Kemudian bagaimana dengan misalnya murid-murid yang gaya belajarnya kinestetik? Ya biasanya kalau teman-teman nanti tiba di kelas itu akan kelihatan dengan jelas murid-murid yang kinestetik itu mereka lebih banyak bergerak, lebih suka bergerak. Kelihatannya itu tidak dalam 1 detik saja, mungkin murid-murid yang kinestetik itu tidak senang dengan duduk diam. Dia senang bergerak-gerak itu, sampai mungkin ada murid yang sering nyolekin temannya, gangguin temannya kiri dan kanan. Nah itu salah satu indikator bahwa anak ini adalah anak yang kinestetik. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan murid yang seperti ini? Nah, teman-teman harus sepintar-pintarnya membuat materi pembelajaran yang sifatnya game. Misalnya yang pernah saya lakukan di kelas itu bagaimana membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan nomor sepatu mereka. Nah, jadi mereka akan yang nomor sepatunya lebih besar akan berdiri sebelah kanan, yang lebih kecil dan yang lebih kecil akan berdiri sebelah kiri. Ini supaya supaya anak-anak, supaya murid-murid ini bisa terutama yang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu bisa bergerak dan akhirnya terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang ketiga, produk. Produk ini terkait dengan bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Sebagai contoh, kalau misalnya siswanya dia senang berbicara, dia lebih senang berbicara ketimbang menulis, maka kita bisa memberikan mereka keleluasaan untuk memilih jenis produk dari hasil pembelajaran mereka. Misalnya kita berikan pilihan kepada murid-murid, ada yang bisa mempresentasikan hasil belajar mereka dengan melalui puisi,
atau bisa juga mereka menampilkan atau menyajikan hasil belajar mereka dalam bentuk lagu, atau misalnya ada kita berikan pilihan kalau sekiranya ada di antara mereka yang ingin mempresentasikan dalam bentuk video. Nah, yang hal seperti inilah yang kita perlu lakukan supaya kebutuhan belajar setiap murid baik berdasarkan kesiapan belajar, profil maupun minat bisa terpenuhi. Dan yang keempat, komponen pembelajaran yang perlu didiferensiasi adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini terkait dengan bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Ya, sebagai contoh, di awal tadi saya sudah mencoba untuk mengecek kesiapan teman-teman, baik sudah sarapan atau bagaimana perasaannya hari ini. Ini saya lakukan untuk bagaimana saya membuat lingkungan belajar yang bisa mendiferensiasi semua kebutuhan belajar teman-teman sekalian. Ya, termasuk sekiranya ada teman-teman mahasiswa yang belum sarapan, itu saya perlu mendiferensiasi kebutuhan teman-teman yang belum sarapan. Bukan berarti bahwa saya harus menyiapkan sarapan untuk teman-teman yang belum sarapan. Ya. Kalau di kelas misalnya menyesuaikan tempat duduk murid, karena di kelas juga biasanya ada yang tidak bisa melihat tulisan di papan, sekiranya dia duduk di belakang, maka kita kondisikan posisi tempat duduknya, dia duduk di bagian depan. Ini untuk mendiferensiasi komponen lingkungan belajar buat murid-murid kita. Atau misalnya kita siapkan di kelas ada pojok baca, itu bagian dari pembelajaran atau mendiferensiasi murid-murid terkait dengan komponen lingkungan belajar. Oke, selanjutnya tahapan ya. Bagaimana tahapan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya yang pertama perlu tahapan persiapan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, ya di awal tadi di slide sebelumnya saya sudah singgung tentang lingkungan belajar. Jadi yang pertama kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan etis. Jadi kita upayakan lingkungan belajar murid-murid itu mereka nyaman di lingkungan belajar yang akan kita gunakan. Biasanya kita berikan zona kehadiran atau zona emotion. Nah, biasanya seperti zona emotion itu misalnya di kelas itu ada pojok, di situ ada kita siapkan emotion apakah senang, apakah sedih, apakah gembira dan sebagainya. Itu nanti murid-murid sebelum belajar akan memilih emotion itu di zona emotion atau pojok baca. Ya, kita di kelas kita siapkan pojok baca untuk menciptakan lingkungan belajar yang yang nyaman buat mereka. Dan jangan lupa juga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini penting di awal pembelajaran. Kenapa? Karena kesepakatan kelas ini yang kita akan gunakan selama pembelajaran berlangsung. Kesepakatan kelas ini kalau dulu istilahnya kontrak belajar. Ya, kesepakatan, jadi kita buat kesepakatan kelas bersama murid-murid tentang aturan-aturan yang akan kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Ya, ini untuk mengatur jalannya pembelajaran supaya tertib. Ya. Kemudian yang kedua, sekiranya pembelajaran itu dilakukan secara daring, maka kita juga harus bisa menyiapkan kemampuan personal dan sosial peserta didik, serta sarana dan prasarana terkait teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita gunakan. Nah, ini penting karena terutama di pengalaman di pembelajaran pada saat pandemi sebelumnya, banyak murid-murid yang belum siap secara personal. Ya, mereka belum siap belajar secara daring yang mereka biasanya belajar ketemu dengan teman-teman di kelas. Mereka
ada banyak yang tidak nyaman dengan pembelajaran daring. Dan ini perlu penyiapan, perlu mereka dipersiapkan di awal supaya mereka siap dengan apa? Dengan situasi dan kondisi pembelajaran secara daring. Nah, supaya mereka juga menyiapkan atau bisa mengatur atau memanage diri mereka secara sosial agar bisa menyesuaikan diri pada saat pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan di tahap persiapan adalah tes diagnostik. Ada dua yang dilakukan di tes diagnostik. Yang pertama, apakah kita mendiagnostik kemampuan kognitifnya ataukah non kognitif. Untuk kognitifnya ya ini untuk melihat atau untuk mengetahui kesiapan belajar murid-murid kita. Nah, untuk yang non kognitif ya seperti tadi kayak belajarnya, apakah dia auditori, visual atau kinestetik. Nah, termasuk minat, apakah dia minatnya olahraga, seni atau yang lainnya. Untuk non kognitif yang saya pernah pakai dan saya sarankan untuk teman-teman nanti bisa gunakan di lapangan nanti. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Aku Pintar. Itu ada di Play Store. Teman-teman bisa gunakan itu untuk mendiagnostik murid atau profil belajar murid dengan minat belajar murid. Kita bisa gunakan aplikasi Aku Pintar. Ataupun misalnya kalau ada teman-teman yang mau menggunakan Google Form, juga bisa. Ini untuk mengetahui mengetahui dari awal kesiapan minat ataupun profil belajar murid yang akan kita hadapi. Kemudian yang keempat, kita juga harus menyiapkan pembelajaran tematik dan proyek kolaboratif. Ya, minimal ini kita harus siapkan pembelajaran apa yang akan kita ajarkan kepada murid yang akan kita hadapi. Kemudian proyek yang seperti apa, ya, supaya mereka bisa berkolaborasi. Jadi kita harus rencanakan, terutama sekali adalah pembelajaran yang berhubungan dengan numerasi. Jadi kita rencanakan dan tentukan di awal. Kemudian selanjutnya pada tahap pelaksanaan, ya, jadi pelaksanaan mengacu pada keragaman peserta didik tadi. Sekali lagi, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi kita tetap mengacu pada keragaman peserta didik, baik itu kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka, ataupun profil belajar mereka. Termasuk diantaranya adalah lingkungan belajar mereka. Termasuk tema-tema yang kita ambil, kita kondisikan dengan lingkungan mereka. Contoh, ini yang gambar yang saya tampilkan di slide ini proyek transplantasi karang di Pulau Baralongko. Nah, ini karena tempat atau sekolah tempat mengajar saya itu ada di pulau kecil yang bernama Pulau Baralongko di Kota Makassar. Nah, sementara di kondisi terumbu karang di sekitar Pulau Baralongko sudah mulai rusak dan hancur, maka saya menyiapkan proyek transplantasi karang. Dan di proyek ini tetap ada konteks numerasinya. Jadi mungkin kalau orang lain akan melihat ini anak-anak belajar matematika kok transplantasi karang, kan begitu. Mereka tidak tahu bahwa di transplantasi karang ada pembelajaran numerasi di dalamnya. Dan akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Kita akan bahas tentang proyek ini dan proyek-proyek lainnya yang pernah saya lakukan di sekolah. Nah, ini salah satu praktik baik pembelajaran numerasi yang pernah saya lakukan di sekolah juga. Ini dengan menggunakan aplikasi MadCityMap. Teman-teman juga bisa download di Play Store. Nah, itu nanti ada alamat linknya juga. Nanti saya. Nah, ini teman-teman perlu tahu sekedar informasi. Ini Pulau Baralongko itu berjarak kurang lebih 10 mil dari Pantai Losari, arah barat. Ini pulaunya kecil nih teman-teman, pulaunya kecil. Dan jaringan di
di tempat ini dia berfluktuasi dengan angin. Kalau anginnya kencang ya jaringannya juga kadang hilang. Kadang juga berfluktuasi dengan ombak. Kalau besar ombak ya jaringan juga hilang. Kemudian ini dikelilingi laut, dan ini adalah potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri 28. Maaf, saya tidak bisa share screen nih. Baik, sebentar Bapak ya. Yep, oke. Mbak Uti, silakan. Baik Pak, ini akan saya berikan akses lagi Pak. Tadi sempat ada kendala. Sebentar. Oke. Siap. Jadi sambil menunggu Mas Fausannya menyiapkan screen-nya. Jadi pembelajaran ya, sudah, Pak. Coba dicoba ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Tadi sampai di Oke. Nah, ini penting atau perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian bahwa kita dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi tetap kita harus bisa mempelajari atau mengetahui potensi atau aset-aset yang dimiliki dan tantangan yang dimiliki oleh daerah atau sekolah yang kita tempati. Sebagai contoh nih, di Pulau Baralompo ini tantangannya pertama letak geografis. Letak geografisnya yang jauh dari kota Makassar, kemudian dia dikelilingi laut, kemudian yang kedua perangkat teknologi terbatas, ya anak-anak tidak semua memiliki HP, kemudian yang ketiga jaringan yang kadang hilang, kadang ada, kemudian yang keempat listrik yang hanya ada di malam hari, di siang hari tidak ada listrik, kemudian motivasi sekolah anak-anak yang mayoritas anak-anak nelayan ya relatif kurang, termasuk minat belajar mereka juga relatif kurang. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan di awal untuk kita merancang pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mereka yang tinggal di tempat-tempat yang menghadapi tantangan seperti ini. Nah, salah satu kenapa saya memilih aplikasi ini untuk pembelajaran numerasi, pertama karena aplikasi ini itu bisa dilakukan tanpa jaringan, tanpa online maksudnya ya. Jadi bisa dilakukan secara offline dengan terlebih dahulu mendownload trail yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, tidak perlu semua murid atau tidak perlu semua siswa harus memiliki gawai atau perangkat smartphone, karena cukup minimal satu smartphone satu kelompok. Kemudian kalaupun misalnya anggaplah di sekolah tempat teman-teman ditempatkan nanti tidak ada smartphone satupun misalnya, teman-teman bisa mencetak maps-nya secara manual. Jadi ini proyek ini sifatnya sangat fleksibel dan sangat bisa menyesuaikan dengan lokasi tempat penempatan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa kunjungi webnya di medcitymap.eu atau mendownload aplikasinya melalui Play Store medcitymap. Ya, di slide ini nanti ada linknya juga. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan pembelajaran numerasi itu bisa di lingkungan sekolah, ya, di sekitar sekolah, bisa juga di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum seperti museum, pantai dan sebagainya. Dan ini akan sangat menarik bagi murid-murid karena mereka akan belajar di luar kelas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan secara otomatis mereka akan bisa
mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika yang mereka dapatkan di kelas pada situasi nyata. Ya, akan sangat berbeda ketika saya mengajarkan matematika di kelas, mengajarkan numerasi di kelas dengan membawa siswa keluar kelas. Apalagi kalau mereka dibawa misalnya ke tempat-tempat wisata, ke museum misalnya. Ya, seperti yang pernah ini salah satu trail yang pernah saya buat itu proyek material yang pernah saya buat itu di Benteng for Rotterdam, dan ini menjadi salah satu material yang teman-teman bisa lihat di portal medcitymap.eu. Ya, saya juga pernah buat proyek materialnya di Pulau Baralompo, jadi murid dibawa keluar kelas, kemudian mereka menyelesaikan konteks masalah-masalah numerasi yang ada di setiap titik yang akan mereka lalui. Kalaupun misalnya kita ini terbatas biaya atau mungkin terlalu jauh, kalau misalnya kita bawa murid ke tempat wisata, kita bisa buat proyeknya di sekitaran sekolah bisa. Kemudian kalau sekiranya teman-teman mau menggunakan aplikasi ini atau proyek material untuk pembelajaran numerasi, tentunya teman-teman yang pertama harus lakukan pertama membuat proyeknya dulu, membuat tugas dan trailnya terlebih dahulu melalui aplikasi ini. Nah, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita mengambil data dulu. Misalnya nih, seperti yang ada di slide ini, teman-teman guru itu mengambil ukuran pot yang ada di Pantai Losari misalnya, diambil berapa panjangnya, berapa lebarnya, itu data-data itu perlu kita ambil. Kemudian setelah itu teman-teman membuat tugas dan trailnya melalui aplikasi. Nanti ada untuk panduannya saya sudah sematkan di slide ini. Nanti teman-teman bisa lihat panduannya. Kemudian setelah kita buat tugas dan trailnya di aplikasi, yang kedua selanjutnya adalah jangan lupa kita ajak teman-teman yang lain untuk berkolaborasi, mereview proyek kita, apakah kalimatnya sudah benar, sudah bagus, apakah kira-kira kalimatnya sudah bisa dipahami oleh murid, ya istilah lainnya divalidasi lah. Ya, seperti yang saya pernah lakukan nih, ini saya ajak guru-guru MAPEL lain, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ada guru IPA, saya ajak mereka untuk ikut mereview, sekaligus untuk meyakinkan mereka bahwa numerasi itu bukan tugas guru matematika semata, tapi tugas semua guru. Dan numerasi itu bukan matematika, tapi numerasi bagian dari semua mata pelajaran, termasuk matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya, sebelum siswa melakukan mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek materialnya, ya kita perkenalkan kepada siswa terlebih dahulu langkah-langkah termasuk proses downloadnya, terus memasukkan kode kelas digitalnya. Jadi nanti kita bagikan kode kelas digital kepada murid. Nanti mereka akan masuk di kelas digital. Kalaupun misalnya kita tidak mau menggunakan kelas digital, bisa juga nanti murid-murid langsung memilih atau mencari trail yang kita sudah buat melalui aplikasi. Nah, ini salah satu proyek material yang pernah saya lakukan bersama murid. Ada yang saya lakukan di lingkungan sekolah, ada juga saya lakukan di Benteng for Rotterdam. Jadi kita jangan membayangkan bahwa numerasi itu adalah selalu soal yang sulit, ya. Kadang kita beranggapan bahwa numerasi itu adalah soal yang sulit, ya tidak mesti juga. Misalnya saja ketika kita masuk ke SPBU mau mengisi bahan bakar, di situ kan ada beberapa antrian nih, 1, 2, 3 antrian.
tentu kita akan memilih antrian tersedikit. Itu bagian dari numerasi. Nah, atau misalnya nih, apa yang dilakukan murid-murid di gambar itu? Dia mengukur tinggi pondasi tiang bendera. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka hanya akan melakukan atau akan menentukan selisih ketebalan pondasi. Ya. Jadi tidak mesti sulit juga. Ini bagian dari mendiferensiasi. Kita harus sesuaikan juga dengan kesiapan belajar murid-murid kita. Kita jangan memberikan materi yang tidak sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian, nah ini hasil pengamatan kemarin dari proyek material yang dilakukan murid di Benteng Rotterdam. Di situ ada hasil bagaimana kontribusi setiap orang di kelompoknya, bagaimana manajemen waktunya, bagaimana pemecahan masalahnya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana teknik penyelidikannya, dan umumnya ini hasilnya baik, dan terutama di pemecahan masalah, ya sekalipun memang ada 2 orang yang tidak bisa menyelesaikan karena ya memang kesiapan belajarnya belum sampai ke situ. Jadi mereka masih menganggap bahwa soal itu masih soal yang sangat sulit bagi mereka. Manajemen waktu ini masih ada juga kelompok yang belum bisa menyelesaikan karena ada anggota kelompoknya yang kurang bisa berkontribusi. Ya. Tapi pada umumnya ini hasilnya baik. Bahkan ada yang sangat baik, kerjasama. Jadi dari proyek material ini yang sangat menarik itu adalah proyek ini bisa mengkondisikan murid-murid itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Nah, ini hasil angket refleksi dari proyek material yang pernah saya lakukan. Ini umumnya mereka sangat senang, sangat setuju, dan umumnya mereka termotivasi. Ya. Dan umumnya mereka ingin pembelajaran berikutnya itu menggunakan proyek pembelajaran material. Dan ini sangat mendiferensiasi murid-murid berdasarkan gaya belajar mereka. Yang visual oke, yang auditori oke, kemudian yang kinestetik lebih oke lagi. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat bagaimana video aktivitas murid-murid belajar di luar ruangan bersama MedCityMap, bisa teman-teman lihat klik linknya yang saya sematkan. Kalau saat ini saya putarkan mungkin tidak cukup waktu, nanti teman-teman bisa nonton setelah sesi ini. Kemudian teman-teman juga bisa melihat bagaimana keasikan murid-murid berwisata numerasi di Benteng Rotterdam dengan menggunakan aplikasi MedCityMap. Bisa teman-teman juga nonton melalui link yang saya sematkan di slide ini. Dia akan dibagikan sama panitia. Kemudian, nah dari pembelajaran numerasi yang saya lakukan melalui proyek material, ini sangat meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Pertama sekali belajar matematika dan numerasi tentunya. Dan dari pembelajaran material ini sangat memungkinkan anak-anak untuk berkolaborasi. Kenapa tidak? Karena di proyek ini semua aktivitas numerasi itu ada proses pengukuran, ada proses menghitung, ada diskusi, ada kolaborasi, semuanya include, semua komplit di dalamnya. Dan makanya dari kegiatan ini saya menyimpulkan bahwa proyek material pembelajaran numerasi sangat memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi satu sama lain. Kemudian untuk panduannya teman-teman bisa lihat
di tautan yang saya sematkan untuk panduan penggunaan aplikasi City Map, ataupun kalaupun teman-teman mau nonton video panduannya juga ada di YouTube, di kanal YouTube, di kanal YouTube-nya Pak Adi juga ada. Kalau teman-teman yang lebih nyaman membaca, ya bisa melalui tautan yang saya bagikan. Ini ada panduan penggunaan yang bisa teman-teman baca. Kemudian, nah ini selain pembelajaran numerasi melalui proyek material, saya juga ini pernah melakukan pembelajaran numerasi melalui proyek transplantasi karang. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang akan bertanya-tanya, gimana nih pembelajaran numerasi melalui proyek transplantasi karang. Nah, di sini selain murid belajar membuat atau melakukan proyek transplantasi karang-karang yang rusak, bagaimana mereboisasi kembali, ini bagaimana memotong pipa, bagaimana berapa substrat yang harus disiapkan, berapa ukurannya, karena ukuran meja karang ini sangat menentukan berapa substrat yang disiapkan dan seberapa besar pertumbuhan setiap karang. Ya, ini. Kemudian untuk videonya teman-teman bisa nonton di kanal YouTube saya, linknya ada di situ. Kalau misalnya teman-teman mau searching di YouTube, teman-teman tinggal ketik Guru Hitung saja, teman-teman akan bisa menyaksikan atau menonton video proyek transplantasi karang yang dilakukan oleh murid-murid SMP Negeri 28 Makassar. Kemudian berikutnya ini ada proyek numerasi melalui proyek pengolahan teripang. Jadi perlu saya sampaikan sama teman-teman sekalian bahwa saya siapkan 3 proyek itu, transplantasi karang, pengolahan teripang, dengan budidaya kimia. Jadi cara saya mendiferensiasi murid bebas memilih sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka. Jadi ada kelompok yang memilih transplantasi karang, ada yang memilih proyek pengolahan teripang, dan ada yang memilih proyek budidaya kimia. Nah, di proyek pengolahan teripang, siswa melakukan aktivitas numerasi dengan menimbang. Jadi mereka menimbang teripang sebelum dimasak, mengukur panjang atau ukuran teripang sebelum dimasak, dan mengukur berat timbangan teripang setelah dimasak, dan mengukur ukuran teripang setelah dimasak. Karena akan terjadi penyusutan setelah dimasak. Di sini saya berkolaborasi dengan guru IPA. Jadi siswa juga selain belajar numerasi menggunakan timbangan, mengukur, adik-adik mahasiswa juga belajar suhu dan kalor di IPA. Kemudian untuk melalui proyek budidaya kimia, nah kelompok yang memilih budidaya kimia, mereka saya bawa karena kebetulan di dekat sekolah itu ada hatchery, tempat pemijahan kimia yang milik Universitas Hasanuddin. Jadi saya bekerja sama dengan pihak Universitas Hasanuddin untuk menggunakan tempat pemijahan mereka untuk digunakan oleh siswa melakukan proyek budidaya kimia. Nah, di sini pembelajaran numerasi yang dilakukan oleh murid-murid melalui proyek ini adalah, jadi sebelum mereka membudidayakan itu, mereka mengambil sampel air dari sel telur yang dilepaskan oleh induk kimia untuk mengetahui berapa sel telur yang dilepas. Jadi misalnya dalam 1 cc itu yang diambil, dia akan menghitung berapa sel telur yang dilepas oleh satu induk kimia. Misalnya satu cc misalnya ada 40 sel telur, maka siswa akan menghitung berapa sel telur yang ada di bak pemijahan itu.
Jadi nanti siswa akan mengetahui berapa banyak sel telur, berapa juta sel telur yang ada di bak pemijahan dengan menghitung berapa banyak sel telur melalui mikroskop yang 1 cc itu. Untuk videonya teman-teman bisa juga nonton melalui tautan ini untuk praktik budidaya kimah. Kemudian sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Uti. Terima kasih Pak Jamal atas materinya tadi yang sangat menarik ya Pak. Ternyata numerasi itu bukan hanya matematika doang, tapi juga tadi Bapak mengaplikasikannya dengan proyek metral, terus transplantasi karang, pengolahan taripang, sampai tadi ada wisata numerasi ya Pak? Betul. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab nih teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Nanti kita akan bukakan mic-nya dan juga boleh on cam. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya mungkin masih malu-malu Mbak Uti ini teman-teman. Iya. Nah ini udah ada nih Pak. Dari Gusti. Silakan Gusti. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Gusti dari Universitas Muhammadiyah Luwuk. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi guru untuk memadukan bentuk pembelajaran secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan menyesuaikan minat cara belajar siswa yang berbeda di dalam satu kelas tempat kita mengajar. Terima kasih. Terima kasih Gusti atas pertanyaannya. Mau dijawab atau kita tampung dulu Bapak? Kita persilakan dulu untuk 3 penanya, Mbak. Oke, siap. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Fatihul Ihsan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatihul Ihsan Gunapraja. Ya, mohon maaf mungkin video saya matikan dulu karena nge-glitch. Ya, jadi begini, saya mohon izin bertanya. Tadi kan sempat diberitahu tentang wisata numerasi, dan itu prosesnya jalan-jalan mengelilingi tempat-tempat lah gitu. Nah, kalau boleh tahu ketika membuat proyek yang seperti itu, apakah juga merubah total jam pelajaran yang sudah terjadwal di sekolah? Baik, itu saja, terima kasih. Terima kasih Fatihul. Baik, satu lagi untuk sesi pertama dari Rima, kita persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on-cam. Saya izin bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak kan menyebutkan proyek-proyek seperti transplantasi karang, budidaya kimah, lalu ada pengolahan teripang gitu kan ya Pak. Nah, itu kan bisa terjadi karena didukung dengan letak geografisnya ya Pak, yang berada di dekat pantai gitu Pak. Kalau semisal tempatnya berada di sekitar lereng gunung atau tempat yang letaknya jauh dari pantai, itu kira-kira proyek apa ya Pak yang cocok untuk dilakukan dalam pembelajaran numerasi ini Pak? Kayak mungkin dari Bapak ada saran seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Rima. Boleh Bapak Jamal dijawab dari pertanyaan dari Gusti tadi, strategi guru untuk menyesuaikan dengan berbagai macam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uti. Terima kasih teman-teman sekalian, pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman sekalian. Dari siapa tadi, Mas Gusti ya? Ya, Mas Gusti yang menanyakan tentang bagaimana strategi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru ketika ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama, sekali lagi kita harus bisa mengetahui lebih awal kebutuhan belajar setiap murid.
kebutuhan belajar setiap murid. Kemudian misalnya nih, di awal kita mendiagnostik bagaimana profil belajar setiap murid. Yang mana yang auditori, yang mana visual, yang mana yang kinestetik. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi bahwa oh ternyata di kelas itu, di kelas yang akan saya hadapi itu ada siswa yang auditori, ada siswa yang visual, ada siswa yang kinestetik. Maka selanjutnya adalah kita harus bisa menyiapkan pembelajaran yang bisa memenuhi ketiga gaya belajar ini. Salah satu contoh misalnya kita siapkan materi pembelajaran slide presentasi yang interaktif plus games misalnya di bagian akhir misalnya. Itu bagian dari strategi yang bisa kita lakukan di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar gaya auditori, visual maupun kinestetik. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Fatihul mengenai jam pembelajaran, ya. Jadi mengenai proyek-proyek yang saya lakukan itu karena kami 5 hari kerja, ya. Jadi Sabtu Minggu itu anak-anak libur, sehingga saya biasanya menggunakan waktu di hari Sabtu itu. Termasuk salah satu diantaranya adalah proyek wisata numerasi itu. Jadi wisata yang biasanya murid-murid di sekolah itu mereka mengunjungi Benteng Rotterdam, biasanya hanya dibawa oleh guru bahasa Indonesia saja atau guru IPS, ya kemudian mereka buat proyek membuat laporan kunjungan ke Benteng Rotterdam. Nah, setelah proyek ini dengan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, dengan berkolaborasi dengan guru IPS, mereka tidak hanya mengunjungi Benteng Rotterdam hanya untuk mengetahui sejarah Benteng Rotterdam saja. Tidak hanya mereka membuat laporan kunjungan mereka untuk tagihan bahasa Indonesia saja, tapi kunjungan mereka kali ini selain kunjungan wisata sejarah, wisata literasi, tapi mereka juga ada wisata numerasi dengan menyelesaikan masalah-masalah numerasi di titik-titik yang ada di lingkungan di kompleks Benteng yang mereka lalui. Kemudian untuk Mas Rima, ya, bagaimana kalau misalnya teman-teman ditempatkan di wilayah lereng gunung? Nah, ini. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika pertama kali teman-teman menginjakkan kaki di tempat lokasi penempatan teman-teman, yang pertama identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah tempat teman-teman ditempatkan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman harus tahu aset apa yang dimiliki lingkungan tempat sekolah itu berada. Yang kedua, identifikasi potensi yang dimiliki sekolah itu. Mulai dari gurunya, sarana yang dimiliki, kemudian fasilitas yang bisa mendukung pembelajaran yang teman-teman akan lakukan. Nah, satu ini saran itu teman-teman juga bisa menggunakan media ular tangga. Nih, kalau ular tangga kan semua daerah bisa ini. Apapun kondisi daerahnya bisa nih. Bisa menggunakan media ular tangga. Ataupun misalnya teman-teman bisa menggunakan kalau yang berbasis aplikasi bisa menggunakan Milialab. Mungkin teman-teman bisa pernah mendengar Milialab itu dengan menggunakan media VR. Jadi media pembelajaran menggunakan kamera VR itu saya sudah pernah coba di kelas. Anak-anak itu sangat tertarik karena pertama selain memperkenalkan teknologi bagi anak-anak, juga kita bisa gunakan media ini untuk pembelajaran numerasi. Ya kurang lebih sedikit hampir sama dengan project material, tapi kan project material anak-anak dibawa langsung ke dunia nyata, ke lingkungan ya, ke lingkungan luar kelas. Kalau virtual dengan menggunakan kacamata virtual ya anak-anak bisa lakukan secara virtual. Itu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan games yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ini semua lokasi, semua tempat cocok. Misalnya games untuk membandingkan
Apakah Pak Jamal terputus? Sepertinya Pak Jamal terlempar ya. Coba kita cek dulu ya. Oh iya benar, sepertinya Pak Jamal terlempar. Baik, sembari menunggu Pak Jamal kembali ke meeting room. Oh baik, ini sudah ada Pak Jamal lagi. Silakan Pak Jamal. Masih mute, Pak? Oke, apakah suara saya jelas, Mbak Uti? Sudah, Bapak. Oke. Mohon maaf, ini mati lampu. Bentar. Oke, ini ada ya inilah resikonya kalau kita berada di pulau nih begini. Siang itu, jadi tadi ini saya pakai genset, mesin genset untuk sumber listriknya. Mudah-mudahan ini baterai laptopnya masih sanggup nih ke depan. Amin. Oh ya, sudah menyala nih. Untuk games, misalnya nih, membandingkan bilangan dengan membandingkan nomor sepatu. Jadi nomor sepatu yang Sepertinya Pak Jamal masih putus-putus, Bapak. Mungkin bisa dinonaktifkan kameranya agar jaringannya bisa lebih stabil, Pak. Iya, sepertinya Pak Jamal terkendala jaringan, teman-teman. Tadi yang saya tangkap untuk ketiga pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Yang pertama itu dari Gusti, intinya kita harus observasi terlebih dahulu ke sekolah penempatan nanti ya teman-teman. Kemudian kita pelajari siswa-siswanya itu apakah lebih ke auditori atau visual atau kinestetis. Baik, ini Pak Jamal sudah bergabung kembali. Silakan Bapak. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, maaf Mbak Uti ya, mohon maaf ya. Tidak apa-apa Bapak. Ya, ini ini bagian tantangan saya ini di daerah-daerah pulau nih. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang dapatkan penempatan di pulau. Perlu teman-teman tambahan informasi buat teman-teman bahwa di angkatan 4 kemarin itu saya mendapatkan program kampus Mengajar angkatan 4. Jadi sempat menjadi guru pamong. Dan kemarin di angkatan 4 luar biasa. Saya sangat mengapresiasi program ini dan sangat membantu kami guru-guru di sekolah. Nah, untuk sekali lagi untuk pertanyaan dari Mbak siapa lagi? Mbak Mega ya, siapa? Tadi yang terakhir Mbak Rima. Mbak Rima ya, Mbak Rima. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan permainan atau games dengan misalnya membandingkan nomor sepatu yang lebih besar di sebelah kanan dan yang lebih kecil di sebelah kiri. Itu contoh sederhana pembelajaran numerasi yang bisa kita lakukan, dan ini saya pikir cocok untuk semua daerah. Apakah itu dia di daerah pesisir, apakah dia di daerah lereng gunung. Nah, ini dan saya sangat terbantu dengan hadirnya program kampus mengajar, terutama kemarin di kampus mengajar angkatan 4. Ini tambahan informasi buat teman-teman sekalian yang di angkatan 5, sungguh luar biasa. Pokoknya pengalaman teman-teman di program ini, nanti teman-teman akan banyak
banyak kisah, banyak cerita yang menarik melalui program ini. Saya bisa tahu itu karena saya membersamai teman-teman mahasiswa angkatan 4 kemarin selama kurang lebih 4 bulan. Itu luar biasa. Saya pokoknya top banget nih. Ini program top banget nih. Ini perlu teman-teman ketahui ini. Di kelas saya tuh, di kelas yang saya ajar itu ada satu siswa yang berkebutuhan khusus. Nah ini salah satu perlu mungkin sekiranya misalnya teman-teman nanti dapat kelas di kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, sementara di sekolah itu tidak ada guru inklusi, guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah ini perlu tambahan informasi buat teman-teman. Di kelas saya itu ada siswa saya yang tidak berkebutuhan khusus dalam tidak bisa terlalu cara bicaranya tidak terlalu jelas. Apa dan istilahnya itu apa ya kalau pokoknya pada saat berbicara itu dia kurang jelas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa paham tuh. Hanya yang sering yang sering sama-sama teman-teman akrabnya yang paling bisa tahu atau mungkin orang tuanya. Nah, di kelas yang saya ajar itu pada saat misalnya belajar berkelompok ya saya kelompokkan dengan teman yang sering main dengan dia. Karena yang bisa paham apa yang dibicarakan adalah teman yang akrab dengan dia. Jadi itu yang pertama, kelompokkan dengan orang yang akrab dengan dia. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan pembelajaran di kelas, jangan terkesan kita mengucilkan dia. Jadi tetap kita mengajar semua siswa. Kita memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena siswa ini belum bisa membaca, belum lancar membaca, maka di akhir pembelajaran itu dia ada pendampingan individu dari guru bahasa Indonesia. Itu tapi setelah pembelajaran berlangsung, tidak pada saat saya mengajar, tidak. Karena kalau misalnya dipisahkan dari kelasnya pada saat pembelajaran berlangsung, nanti seolah dia merasa terkucilkan. Itu. Dan kehadiran teman-teman kampus mengajar angkatan 4 kemarin, karena kebetulan salah satu di antara mereka itu ada mahasiswa pendidikan luar sekolah, wah, saya sangat terbantu. Mahasiswa pendidikan luar sekolah inilah yang selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan ya Mbak ya? 4 bulan ya? Ya 4 bulan ya, 4 bulan kemarin tuh mereka diajar membaca sama mahasiswa ini. Sampai selesai program kampus mengajar, dan di akhir program kampus mengajar itu dibuatkan event lomba membaca di hari hari bahasa itu. Luar biasa. Saya sampai menetes air mata saya tuh Mbak. Lihat siswa yang tadinya tidak tahu membaca itu di hari bahasa mereka bisa membaca dan bisa hadir di kelas layaknya teman-teman yang lain yang sudah pintar membaca. Ini saya sangat senang. Makanya saya sangat mendukung program ini dan saya sangat berharap teman-teman di angkatan 5 jauh lebih baik dari angkatan 4. Ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa jelas buat teman-teman penanya tadi. Saya serahkan kembali ke Mbak Uti, silakan. Baik Bapak, terima kasih Pak atas testimoninya juga terhadap kampus mengajar angkatan sebelumnya Pak. Mungkin ini kita pertanyaan terakhir Pak dari Maria yang udah raise hand dari tadi karena keterbatasan waktu. Silakan Maria. Selamat pagi Pak, selamat pagi Kak. Pagi. Izin mengenalkan diri, saya Maria Angelina Kustiawati dari STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini saya ingin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kebanyakan praktik gitu ya Pak, langsung terjun ke lapangan gitu. Tadi kan seperti ada ya contohnya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah sebenarnya kalau misalnya melakukan praktek pembelajaran langsung ke lapangan itu efektif nggak sih Pak? Karena kan kalau misalnya kita mengajak peserta didik itu ke museum atau ke tempat wisata gitu kan otomatis pikiran mereka itu terbagi ya Pak. Ada yang fokus ke memang ke materi, ada yang fokus ke tempat lainnya. Nah itu kira-kira efektif nggak sih Pak kalau misalnya kita bawa ke tempat wisata seperti itu? Sekian Pak, terima kasih.
Silakan Bapak dijawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Maria, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi, terutama sekali pembelajaran numerasi, tidak mesti juga kita harus lakukan melalui proyek tidak mesti juga kita lakukan melalui di luar kelas, tidak mesti juga. Tetap kita juga menyesuaikan dengan materi atau tema yang akan kita pilih. Ya. Tapi terkait dengan numerasi tentunya kita upayakan pembelajaran itu betul-betul kontekstual buat murid. Karena ini numerasi, bukan matematika. Kalau di pembelajaran matematika mungkin kita ajarkan akar min 1, oke. Di dalam kelas, fine, itu tidak masalah. Tapi ketika misalnya siswa mau dibelajarkan numerasi, maka mereka harus berhadapan dengan situasi nyata yang betul-betul kontekstual, karena ini numerasi, bukan matematika. Karena dengan melalui pembelajaran numerasi, kita berharap murid-murid itu bisa menerapkan konsep dan keterampilan matematika yang didapatkan di kelas di dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, efektif tidak praktik pembelajaran dilakukan di tempat-tempat wisata. Nah, yang pernah saya lakukan, Pak, di project material yang menggunakan aplikasi Map ini tergantung guru kita. Makanya tadi ada persiapan membuat tugas dan project trailnya. Jadi kita buat tugas atau kita pilih objek yang tidak mengganggu kenyamanan umum orang lain, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Contohnya, misal kenyamanan orang lain, karena siapapun tidak, kecuali misalnya kalau tempat duduk, nah ini jangan menghitung volume dari atau tinggi dan lebar dari tempat duduk, karena jangan sampai ada pengunjung yang duduk di situ. Nah, jadi kita hindari tempat-tempat atau objek-objek yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Tuh. Jadi mengenai efektif tidaknya itu tergantung persiapan yang kita lakukan sebelum melakukan pembelajaran. Itu Mbak Maria, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya Maria, karena sudah sangat jelas nih Pak Jamal menjelaskannya. Oke Bapak, pertanyaan dari Maria tadi mengakhiri sesi materi pertama terkait diferensiasi materi tadi untuk SMP inklusif. Semoga teman-teman di sini dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh Pak Jamal tadi dengan baik. Apakah Bapak ada pesan akhir untuk teman-teman mahasiswa Pak sebelum ditutup? Baik, sedikit dari saya Mbak Uti sebelum saya mengakhiri sesi kita hari ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa tetap semangat dan lahirkan murid-murid yang literat dan numerat. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita majukan pendidikan terutama literasi dan numerasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selamat bertugas teman-teman. Itu saja Mbak Uti, terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Baik, karena sudah hampir menunjukkan pukul 10, seperti yang teman-teman ketahui, tadi di grup Telegram sudah diinfokan bahwa hari ini kita ada kendala teknis, sehingga sesi pertama ini tidak bisa ditampilkan di YouTube. Namun jangan khawatir, nanti recordingnya akan kita unggah ke YouTube Diktiristek, seperti itu. Untuk sesi kedua, kita akan pindah link ya teman-teman, jadi nanti link keduanya akan kita share lagi di grup Telegram mahasiswa. Mohon untuk teman-teman stay di grup Telegram untuk mengetahui link Zoom selanjutnya. Untuk sesi pertama kita tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di link selanjutnya. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.